Udah gue record. Oke, shalom teman-teman. Malam ini dapat kesempatan lagi nih untuk sharing firman Tuhan. Sebenarnya tema malam ini nih gue udah persiapin dari 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Karena udah dapat jadwalnya mestinya memang November ini. Dan baru dapat kesempatan untuk sharing sekarang, tapi udah dipersiapin dari 2-3 bulan lalu. Mudah-mudahan tema malam ini dapat jadi berkat buat kita semua ya. Yang mau gue sharing malam ini adalah tentang hati sebagai hamba, sesuai dengan tema lagu tadi. Hati sebagai hamba itu sesuai dengan firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tahu ya di dalam dunia akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, bahkan dari dulu aja, itu orang tuh selalu menganggap rendah istilah hamba, bawahan. Karena orang punya paradigma, kenapa gue harus jadi bawahan, kenapa gue harus jadi hamba, kalau bisa jadi pemimpin, gitu pilihannya kan. Nah, dalam dunia ini orang kadang-kadang selalu mengukur kebesaran orang, keberhasilan, kesuksesan seseorang itu dari ukuran materi dunia. Gitu. Lu punya kuasa, lu punya power, lu punya harta, nah itu dianggap berhasil. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kuasa, kita nggak punya power, ya itu dianggap sebagai hamba, orang rendahan gitu kan. Nah, semakin besar kuasa, semakin banyak hartanya akan semakin dianggap hebat. Itu ukuran dunia. Gitu. Tapi bagi ukuran surga itu sebenarnya bukan seperti itu gitu. Oleh sebab itu kita belajar arti definisi hamba ya. Hamba itu adalah orang yang sepenuhnya taat kepada tuannya, karena dia tahu hidupnya itu bukan punya dia. Dia sudah dibeli, sudah nggak punya hak. Jadi dia cuma ikut aja apa kata tuannya gitu. Untuk lepas dari status hambanya ini, dia harus ada penebusan. Nah, untuk definisi hati, itu adalah bagian spiritual dari diri kita di mana emosi dan keinginan berada. Hati itu adalah inti dari keberadaan kita. Dan saya malam ini mau sharing tentang sebenarnya hati sebagai hamba dalam inti pelayanan Kristen. Memiliki hati sebagai hamba itu hati yang mau taat dan setia pada Tuhan. Melayani Tuhan itu dengan karunia yang kita punya itu baik, tapi alangkah lebih baik kalau diperlengkapi dengan hati sebagai hamba, hati yang mau merendahkan diri, taat kepada rencana Tuhan. Nah, bagaimana sih sikap hati seorang hamba? Saya akan membahas ada 4 sikap hati seorang hamba. Pertama adalah seorang hamba itu tidak sombong. Karena ya bagaimana mau sombong ya istilahnya, karena hamba itu kan istilahnya rendahan, bawahan, dia nggak punya apa-apa, nggak ada kebanggaan yang patut bisa dia banggakan gitu loh, karena nggak punya apa-apa. Seperti dalam Lukas 17 ayat 10, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, karena segala, tapi kadang ya, bukan kadang sih, saya tuh kadang berpikir tuh lebih ke arah gini, kekayaan, kekuasaan, power, itu sebenarnya adalah bentuk ujian yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kepada kita juga. Apakah dengan segala kelebihan yang diberikan, berkat-berkat yang diberikan itu, kita dapat memakainya untuk mempermuliakan nama Tuhan, atau justru untuk menjadi sombong gitu loh. Merasa, oh ini gara-gara gue nih, ini semua gue bisa nih, karena semuanya gue gitu. Nah, di situ makanya kita harus belajar untuk mempunyai hati bahwa semua itu adalah karunia anugerah dari Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, itu semua tidak akan terjadi. Terus hati seorang hamba yang kedua adalah seorang hamba itu wajib taat ya sama tuannya gitu. Taat itu identik sama setia. Kalau kita sudah taat, berarti itu kita udah setia. Nah, contohnya tuh kayak kalau saya pribadi nih, sebenarnya saya paling nggak suka, bukan paling nggak suka, nggak berani untuk bicara di depan umum, nggak pede untuk yang sharing-sharing seperti kayak gini. Tapi jadi dulu waktu awal-awal masuk Komsel, waktu jadi pengurus, itu ngeles-ngeles mulu, berusaha menghindar kalau bisa nggak doa, kalau bisa nggak sharing gitu. Terus
at the time akhirnya Tuhan tegur melalui kena COVID. Pada saat saya kena COVID, itu saya mulai mikir tuh, sebenarnya hidup ini tuh kan cuma sementara ya. Hari ini hidup, besok bisa nggak ada. Terus kalau kita pergi, kita meninggal, buah apa sih yang mau kita tinggalin gitu loh? Apa yang orang tuh mau kenang dalam kehidupan kita gitu loh? Nah udah, ini udah waktunya nih, lu melayani Tuhan, lu taat gitu. Terus gue berpikir nih, oh taatnya tuh kayak gimana? Ya seperti David suka, ayo maju, berani berdoa, berani sharing gitu. Pasti pasti bisa. Tuhan tuh pasti akan memperlengkapi. Nggak mungkin Tuhan mempermalukan anaknya. Ya udah, gue belajar taat melalui hambanya, belajar coba untuk sharing firman Tuhan, belajar untuk berdoa bersama dengan kelompok kayak gitu. Itu sih salah satu contoh ketaatan ya dan kesetiaan untuk ngikutin komsel yang di tengah larut malam ini sih sebenarnya udah waktunya tidur. Terus sikap hati seorang hamba yang ketiga itu, kalau yang saya pelajari adalah hati yang mau belajar mengerti hati orang lain, hati yang penuh kasih dengan sesamanya, dan hati yang mau mengampuni. Seperti dalam 1 Yohanes 4:11 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di sini juga saya banyak belajar untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain sih tepatnya ya. Sekarang kan banyak hubungan pernikahan, hubungan persahabatan, bahkan hubungan keluarga itu rusak, bukan hanya rusak, bahkan pecah, karena kita tidak mau belajar mengerti hati orang lain. Kita cuma mau mengkritik tanpa mau dikritik. Kita cuma mau mencubit tanpa mau dicubit. Akhirnya terjadi perpecahan. Gitu. Memang sih dalam suatu hubungan tuh nggak pernah ada yang 100% lu bisa memahami gue. Bahkan orang tua ke anak yang satu darah daging pun belum tentu bisa saling memahami. Gitu. Tapi kita coba belajar untuk gimana sih kalau gue jadi lu jadi gue. Mungkin dengan pemikiran seperti itu, segala kesalahpahaman tuh dapat diperkecil lah gitu loh. Jadi kita belajar untuk ya udah nih, orang itu seperti ini karakternya. Hatinya dia tuh kita belajar on deh, hati orang lain, hati yang penuh kasih, dan habis itu kita belajar ngampunin. Hati hamba yang keempat adalah yang terakhir nih, hati yang selalu bersyukur, berserah kepada Tuhan. Sebenarnya menurut saya sih di dalam dunia di ucapan syukur itu yang sejati adalah ketika bisa belajar bersyukur ketika keadaan dan kondisi itu nggak bagus gitu loh. Kita tetap bisa berkata, Tuhan tuh baik ya, makasih Tuhan, puji Tuhan, thanks God gitu loh. Sekarang ini mungkin dulu sih, kalau saya dulu orang yang gampang mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit bersungut-sungut. Dan kadang-kadang itu yang bikin suka bentrok sama suami gue, gitu. Karena dia orangnya cuek, gue orangnya khawatiran. Tapi beberapa sebulan terakhir ini, pada saat bangun pagi itu gue belajar untuk, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat. Masalah gue itu di bawah telapak kaki Tuhan deh. Gitu. Apapun masalahnya pasti gue bisa hadapin hari ini bersama Tuhan. Puji Tuhan, setelah sebulan gue melatih otak dan pikiran gue seperti itu, walaupun ada masalah, tapi gue bisa melewati dengan tenang gitu. Karena ternyata di balik ucapan syukur itu, Tuhan pasti ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Di balik setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada sisi baik yang Tuhan pasti kasih gitu untuk kita lihat hikmahnya apa sih dari semua itu. Terus balik ke prinsip pelayanan itu adalah bagaimana sih dalam pelayanan Kristen itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita pelayanan itu nggak cari kepentingan diri sendiri, nggak cari ego kita, tapi kita cari Tuhan dalam pelayanan ini, Tuhan tuh mau apa sih gitu loh. Apa yang mau aku perbuat supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Gitu. Jangan gue mempermalukan nama Tuhan. Jadi mari teman-teman, malam ini kita sama-sama belajar yuk untuk melayani Tuhan, mempunyai sikap hati seorang hamba, dan saya berkata, Tuhan pakai aku sesuai kehendak-Mu. Nah, sekian sharing firman Tuhan dari saya. Semoga memberkati. Mari kita tutup dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas segala firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-berkat dan karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan, dan Engkau yang akan selesaikan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.